ini kita berjumpa di dalam persekutuan doa Santo Mikael luar biasa. Maka saya ingin menyapa dulu kepada Anda semua. Shalom. Shalom. Gedung ini belum. Shalom. Shalom. Jangan keras-keras. Luar biasa ya. Oke. Ya, Anda sudah sungguh mengalami shalom ya. Maka kali ini saya memang tidak menampilkan sabda Tuhan dulu dibaca. Tidak, sabda itu sudah ada di dalam hatimu masing-masing. Tetapi ketika saya diminta untuk Romo nanti misi ya apa? PD Mikael, apa ya? Saya belum pernah masuk ke PD Rafael sudah, kasih sudah, ya bermacam-macam tuh. Lalu Mikael, saya ingat ketika saya di Tamyang Layang, Barito Timur, Kalimantan, nama paroki kami adalah Santo Mikael. Jadi saya ada itu kekuatan tersendiri di sana. Maka temanya apa? Menemuimu tanpa keterpaksaan. Oh ini temanya kok apik loh. Saya keluar dari kertas itu kertas muncul itu. Menemuimu tanpa keterpaksaan. Apa itu? Entah Tuhan atau apa. Langsung pikiran saya menunjuk kepada bagaimana tiga raja itu menemui dia. Dan mereka itu sungguh tidak terpaksa, tetapi mereka sungguh mempunyai kesetiaan dan ketaatan ketika mengikuti bintang itu. Bacanya sudah kita tahu ya. Tetapi bahwa yang saya rasakan adalah mereka sungguh percaya bukan hanya percaya buta, tapi percaya karena kemampuan dia atau mereka sebagai ahli perbintangan dan keagamaan. Mereka mengerti bahwa akan muncul seorang raja dunia, yaitu siapa? Yesus. Inilah raja dunia. Maka saya merasa saya juga mau menemui dia. Sebagai apa? Memang saya berasal dari Solo. Sekarang ditugaskan di Solo. Maka saya selalu teringat, ya kalau Solo itu legendnya itu sungai Bengawan Solo. Dan akhirnya di sana ada kata-kata airnya ke laut. Akhirnya saya juga kembali ke tempat di mana saya dibesarkan, persis seperti Yesus dibawa ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan, dan hanya Yesus ditolak dari Nazaret. Saya tinggal tunggu kapan ditolak oleh umat Santo Petrus. Nah, namun saya percaya ditolak kemanapun tidak apa-apa, karena saya sebagai imam MSF ada M-nya misionaris. Berarti bahwa di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. No problem. Di Flores, di Kalimantan, di Solo, silahkan saja. Yang penting saya menjadi umat dan saya menjadi Romo. Saya punya umat dimanapun juga dengan macam-macam karakteristik mereka masing-masing. Di Pantura, di Flores saya dipanggil Om Romo. Dulu Om Romo masih muda, sekarang ya nggak tahu, betul? Ya mungkin lain lagi. Maka satu hal yang ingin saya lihat dari perjalanan ketiga raja yang melihat bintang dan mengikuti bintang, akhirnya hilang. Ia mereka bertanya kepada Herodes, ditanya pada orang-orang pada orang-orang sana di mana? Di Bethlehem. Lalu mereka menemukan, bukan dengan keterpaksaan yang melihat itu, inspirasi apa yang bisa saya ambil dari situ, saya mengolah secara pribadi. Maka tiga raja yang kita kenal, yang GBM namanya, G-nya Gaspar, B-nya Balthasar, M-nya itu hanya dikatakan tiga raja. Yang penting bukan tiga rajanya, yang penting adalah mereka
membawa emas, kemenyan, dan mur. Mosok digawong siji kabeh ya toh. Maka satu-satu muncullah 3 raja. Tapi sebetulnya adalah 3 pribadi. Yang ada raja-raja yang apa? Dari timur. Dari timur jauh dari Yerusalem, dan mereka jauh dari kebudayaan Yahudi. Mereka pasti orang non-Yahudi. Tetapi justru mereka mencari Yesus. Bagaimana dengan saya dan Anda yang sudah sejak kecil keluarga Katolik dan suruh mencari Yesus? Dan saya sendiri, walaupun rumah saya di sebelah gereja sana, gereja paroki Santo Petrus itu, kabien yo nungguin karena jaga budaya. Akhirnya tidur lagi. Saya kini tadi umat gak kerja. Maklum aku yang biyen kok ya ta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Perjalanan itu mulai dari lahir. Siapa di sini yang tidak dilahirkan? Jangan seperti Melkisedek tiba-tiba ada, tak berayah, tak beribu, dan tidak tahu asalnya. Itulah Imam Melkisedek dipanggil Allah, dan Yesus adalah Imam Agung untuk selama-lamanya. Imam menurut Melkisedek, bukan menurut aturannya. Lulus secara ujian filsafatnya, teologinya, dan sebagainya bukan. Tapi sungguh dari Allah. Allah ingin memberikan tokoh Melkisedek itu, dan saya dan Anda semua adalah orang-orang yang sudah lama mengenal Yesus. Bahkan ada yang ceprot langsung sudah jadi Katolik ya toh. Karena suasana keluarganya sudah Katolik. Nah, oleh sebab itu maka lahir, dan setelah lahir kita dibesarkan pikiran kita mau kemana setelah lahir ini. Kita bertumbuh, tapi dalam perjalanan tadi sampai akhirnya ke laut. Kita juga semuanya, apapun kita semua, sing ireng, sing putih, yang kurus gemuk, yang Islam, yang Kristen pun juga akhirnya akan ke Bengawan Solo, misalnya itu, dan akhirnya kita akan juga kembali kepada Allah. Siapapun juga, karena hanya satu Allah, tidak ada Allah yang lain. La ilah, la ilah. Hanya Allah, tidak ada ilah yang lain. Walaupun kita sering kali memunculkan ilah yang lain dalam perjalanan hidup saya dan Anda semua. Apapun bisa menjadi ilah yang diagungkan, yang dimuliakan, ketimbang memuji dan memuliakan Allah. Betul? Lihatlah apakah aku punya ilah yang lain. Karena hanya satu, la ilah Allah Akbar, Maha Rahim, dan sebagainya. Maka saya melihat ke sana. Oke, dan kita semua adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Cukup buat kamu seperti ini. Bapak siapa namanya? Bapak Suryo. Ada buat seperti ini, bukan seperti saya. Ya. Semua punya masing-masing. Semua punya masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Seringkali saya dan juga karena dari gereja, dari paroki ke paroki saya melihat, aku kok senang ya, Indonesia atau ya, aku senang seperti itu. Aneh ya. Kita sudah diberi seperti ini, sudah yang paling baik menurut Allah untukku. Ya supaya ini merasa diwai. Sudah, ya, tidak usah. Itu sudah bagus. Kalau diwai malah justru tidak sesuai apa yang Allah kehendaki. Wis kayak ini yang begini. Siapa yang paling bisa menerima kita seperti apa adanya? Tidak pernah ada yang bisa menerima kita apa adanya. Hanya Tuhan yang bisa menerima apa adanya. Ya, kamu tak kayak gede tirang ya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, semuanya sudah diberi menurut apa yang menurut Allah ini baik. Maka saya ingin melihat perjalanan kita semua. Perjalanan kita sejak kita dilahirkan, akhirnya Allah memberikan apa yang dinamakan God given. Apa yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir, waktu dulu sampai sekarang. Itulah yang sering disebut dengan talenta masing-masing. Saya menggambarkan kalau ada orang yang gemuk, ya, di bawah sadarnya mulai diberikan God given dari ketidaksadaran,
dan ini diungkapkan, dikeluarkan, hanya kita menyadari bahwa aku mempunyai itu. Seperti kita buka jendela. Aku punya talenta ini. Terima kasih Tuhan, lagunya tadi selalu bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan. Tinggal bagaimana yang kita mulai menyadari, lalu kita kembangkan sampai akhirnya kita bagikan kepada sesama di mana kita berada. Bapak-bapak tadi yang di sini luar biasa semangatnya. Suaranya juga luar biasa membuat kita Tuhan. Enggak, yang saya dengarkan tadi ada semangat, ya ada semangat, dan semangat ini sungguh muncul melalui mereka, dan mereka punya talenta untuk menggerakkan orang-orang yang hadir, yang sedang dihadapi oleh mereka ini. Nah, oleh sebab itu, satu, mengikuti bintang. Kalau ketiga raja mengikuti bintang, dengan pengetahuannya mereka tahu itu adalah raja dunia. Kalau kita begitu kita lahir, kita mungkin tidak mengikuti bintang itu, tapi kita mengikuti agama orang tua kita itu. Saya lahir pada waktu itu 29 Oktober 1956. Yes, langsung saya mengikuti apa yang keluarga ini sudah memiliki, yaitu keluarga Katolik, walaupun ayah Islam setelah menikah jadi Katolik, lalu jadi keluarga Katolik. Apa yang terjadi? Saya sudah dipaksa untuk menemui Tuhan supaya kamu menjadi Katolik, supaya kamu dibaptis, supaya kamu penguatan, supaya kamu sungguh ayo, kamu dosa, ayo dan sebagainya. Dibuat seperti itu karena memang awalnya adalah kita mau tidak mau dipaksa untuk menjadi Katolik, karena keluarga orang tua melihat bahwa betapa indahnya mengikuti Yesus. Lalu anak-anaknya dipaksa itu, masalah nanti mau pindah silahkan, tapi dibaptis menjadi Katolik. Namamu namanya Katolik adalah Yosef. Yosef. Jadi namanya Yosef. Ditambah lagi berpendidikan di MSN. Itu pun tambahan misionaris Asakra Familia. Sebetulnya bagi saya MSN adalah manusia suka frustasi. Karena saya sebetulnya sudah sungguh-sungguh sangat menikmati apa yang saya alami. Sekolah SD di Bruderan, atau yang putri di Santa Maria, yang laki-laki di Bruderan, Beca. Padahal ayah saya hanya seorang polisi yang tidak, ya uangnya tidak seberapa. Ayah saya mungkin termasuk kelompok BP7, bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, ya. Seperti itu saja. Tetapi bagaimana anaknya 8 harus seperti itu. Ya sudah pindah akhirnya di Beromantakan Kanisius, dekat gereja zaman akhir, orang itu zaman akhir. Lalu SMP-nya SMP 1, lumayan numpang di sana. Lalu jalannya SMP 1 di sini, lalu SMA-nya Santo Yosef. Habis Santo Yosef lagi ditambah lagi admin. Bosan yang selalu jalannya ya kuih. Akhirnya saya ingin keluar, dan akhirnya saya bekerja. Saya sangat menikmati Tuhan, syukur, terima kasih. Mengapa orang-orang saya pekerjaan sulit? Saya merasa ini senang sekali, mudah sekali mendapat pekerjaan, dan saya sungguh yang punya Tuhan itu rasanya seperti ayah saya. Cuk, besok saya dilatih tensi ya. Siapa? Habis pulang, cuk mandi di atas. Enggak Pak, saya di bawah saja. Enggak, sini. Rasanya sudah sangat dekat sekali, tetapi akhirnya saya melepaskan. Karena saya sampai pada titik apa yang dikatakan Tuhan dan kita ikuti, kita akan mengalami kebahagiaan. Apapun menurut manusia mungkin tidak. Inilah yang saya yakini. Jadi seperti 3 raja, ikut bintang terus, taat dan setia. Ya, inilah. Hanya memang seringkali dalam perjalanan ini, selain kita harus tekun dan setia, dasarnya adalah pertama, ada segi intelektualnya. Saya tahu siapa yang saya ikuti dan bagaimana saya, ya.
Lalu saya coba mengikuti Yesus. Tapi juga saya merasakan, iya, ikut Yesus enak gak? Ikut Yesus enak gak? Hah? Ada yang Romo, ngikuti Yesus kok seperti ini toh Romo, Pak Abot Romo. Ngikuti 10 perintah Allah, berat? Berat, lorongnya abang kok jadi 10 ya kan? Nah, kadang-kadang juga apa 10 perintah Allah itu? Apa ya Romo ya? Nah, orang ngerti kepiye, itu baru 10 perintah Allah, belum yang lain-lain. Makanya seringkali dalam hidup ini saya hanya melihat, dan saya senang dengan lagu-lagu karismatik karena ketika di Kudus, saya kerja di Kudus, orang-orang Kudus itu senangnya mau sini ke sana, mau ke sana, senang saya. Maka sejak itu saya senang lagu-lagu karismatik. Tapi memang terbatas, tidak bisa dipakai di dalam ekaristi yang resmi. Gitu. Oke. Tapi dalam yang non resmi saya senang seperti itu. Bahkan juga kalau habis perminyakan, kalau selesai saya pegang yang saya perminyaki ini, terus saya menyanyikan Yesus, Yesus. Saya juga merasa Tuhan, aku berikan kuasa untuk menyembuhkan ibu atau yang sakit. Ya, itu saya tambahkan sendiri gerakan roh yang ada dalam diri saya. Sehingga dengan demikian saya sentuh bukannya ini program operasi yang ini itu oke, setelahnya ada gerakan tersendiri. Dan lalu mereka ikut. Nggak usah banter-banter, nggak usah banter-banter. Yesus, Yesus, karena ada yang banter. Nggak usah. Ada pengalaman di Rawaseneng. Pernah ke Rawaseneng nggak? Pernah. Para petapa itu mereka nyanyi separuh suara, tapi berikan separuh suara, tapi ngempel. Yesus, Yesus, ya. Orang waktu juga bisa Yesus, Yesus, wah disini seperti itu. Kebersamaan, mau mendengarkan, menyamakan suara kiri kanan, disitulah letaknya kesatuan dalam kita berdoa. Maka dalam persekutuan doa ada kan kita bersekutu. Nyanyi juga. Nanti organisasi kuras, aku rasa semangat, gitu lagi. Sungguh inilah dinamika hidup. Maka dalam arti itu saya terkesan dengan sebuah lagu karismatik juga. Pasti sudah kenal semua. Dalam perjalanan hidup ini kita sering merasa jalan buntu, betul? Oh ini macet, bisnis ini macet. Padahal punya pensiunan bisnis yang luar biasa, tapi macet. Tuhan, kenapa Engkau tidak mendengarkan doaku Tuhan? Aku sudah doa jam 7 malam tidak mendengarkan, jam 12 malam tidak mendengarkan. Ya wes aku jam 3 pagi pas doanya itu aku tak sembahyang penjeru doaku juga tidak dikabulkan. Lah terus kepiye? Mas kadang-kadang tanya pada Romo, nek doa jam piro ya baiknya? Orang-orang sing ape wis berdoa ning sungguh-sungguh, bukan doa itu dalam arti sisa waktu. Mehar dulu. Tuhan tak berdoa rosario ya. Apa Tuhan kudus. Aku percaya kalau Allah Bapa itu amin. Rosario ini tiba-tiba pagi-pagi doa, kita kan dia mau. Jadi ketika kita berdoa Tuhan diberikan waktu yang sisa. Yang penting aku kan harus sembahyang sebelum tidur. Aku harus, siapa yang mengharuskan sebelum tidur? Bahkan kamu sembahyang pun pada waktu habis makan sembahyang untuk nanti malam ini tidurnya mau jam berapa silahkan. Tapi kadang-kadang kan habis doa mau tidur harus tidur. Inilah yang kadang-kadang itu di setel ulang gitu, diupdate lagi. Ya, maka jalan itu dan sebagainya. Maka benar dalam lagu itu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, Suaranya apik. tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Yang ini Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya mujizat nyata, Dia mengerti
sesuatu yang dia minta agar kita sampai mujizat menjadi nyata. Bukan soal odol. Kamu, aku percaya. Yes, yes, yes. Bukan soal yes, yes, yes. Silahkan. Tetapi apakah sungguh aku percaya sampai mujizat itu Terjadi. terjadi? Percaya nggak? Percaya. Kalau percaya, apa sih percaya itu? Percaya itu yakin, yakin itu percaya. Percaya itu sikap yang bagaimana? Ini yang perlu. Pasrah. Ini yang perlu. Kalau percaya yakin, lalu apa percaya? Kadang-kadang percaya itu memang adalah sikap kepasrahan kita. Sikap mengandalkan aku kepada kehendak Allah. Maka kalau saya terapkan, aku mau jadi romo, wes enak jadi ahli teknik baik, wes bahagia, cukup kan? Tetapi mengapa Allah menarikku menjadi seorang romo? Saya sudah cukup happy, wes menikmati itu sampai dipanggil Tuhan. Mengapa Allah harus bingung dibimbing oleh seorang romo itu bekerja di Jakarta, bekerja sebulan sekali. Cuk, kamu ada panggilan baik, saya lepaskan ini semua. Dan anak-anak di perusahaan Pak, Bapak gila ya, biar gila demi Yesus saja. Seperti itu. Kadang-kadang apa yang kita alami bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Percaya tidak? Kalau percaya aku mau mengikuti ini, aku percaya Dia telah mengutus aku untuk sini. Masuklah. Karena di sana nanti menjadi satu kekuatan. Ketika aku kok sumuk ya, melepas jubah ya. Ingat kamu dulu, ngapain kamu sudah memutuskan ini waktu itu? Ingat, nggak jadi lagi. Ya, semangat lagi. Ya, karena pasti seperti itu semua imam itu mengalami down. Tapi bukan down karena pasangannya, mungkin sekomunitas. Ya, komunitas tidak mudah. Apalagi keluarga sangat tidak mudah. Ya. Betul, ya, sangat tidak mudah. Nah, oleh sebab itu, maka saya percaya, maka percaya sampai mujizatnya nyata. Dan apa itu mujizat? Mujizat yang saya yakini adalah mujizat itu dari Allah, bukan dari kita. Tuhan, berilah saya mujizat ini. Waduh, itu mujizat bukan yang kita tentukan, tapi Allah mengerti apa yang terjadi, apa yang kau alami, maka Allah ingin memberikan mujizat seperti apa yang kau kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki dan melihat. Inilah pelayanan. Pelayanan Allah melihat apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Nah, sering nanti kami ngomong-ngomong gini, pada pasangan pengantin itu kan, kalau para pengantin itu di depan rasanya masih happy ya. Wah, bucin betul apa bucin kita cinta, pokoknya cintanya masih wah. Kamu tenang itu, tenang mau betul siap. Padahal di sini angkanya, terus kelahirannya di sini 3, di sini 3. Api dengan api, ngeri. Api dengan api boleh, tetapi asal satu, komunikasimu baik enggak? Kamu bisa terbuka. Kalau oke, jalankan. Kalau enggak, lebih baik tidak jadi. Ya, maka mujizat seperti itu. Maka saya katakan, yang laki, kamu punya ikan. Kamu suka kepala dan ekornya. Kamu suka kan? Suka kamunya. Terus kalau itu kamu berikan pada pasanganmu, hebat enggak? Dia mengatakan apa? Hebat Romo. Saya bilang no. Apa hebatnya? Yang hebat adalah kalau itu kamu berikan ya kepala dan ekornya. Nih, ini yang kusukai. Ku persembahkan kepadamu. Waduh, belahan jiwaku. Wah, kata-katanya seperti itu. Hebat enggak itu? Hebat. Bagi saya no. No. Ini bukan melayani. Melayani adalah
suka kepala sama badannya. Berikanlah apa yang dia suka kepada dia. Kita rela untuk memberikannya. Disitulah kehebatan. Seringkali kehebatan menurut kita, lalu kita terapkan kepada sana, di sana jadi sapi perah. Seolah-olah saya suka, sudah hebat kan? Barusan ada kasus, Romo, saya sudah mau kembali lagi seorang cowok ini. Saya sudah sujud-sujud, oh, tolong ya aku boleh ya kembali. Iya. Ngapain kamu gitu? Apa yang dibutuhkan oleh pasanganmu untuk kamu kembali? Oh iya ya, oh iya. Di sini sering kali kadang-kadang juga berpelayanan. Apa yang dibutuhkan di sana kita coba upayakan di sana. Ya. Maka itulah dalam perjalanan sering ada saja persoalan, tapi kita percaya dia mengerti, dia peduli. Pasti enggak? Pasti. Kalau kita pasti, kita sudah memiliki ketenangan, tidur enak, makan enak juga apapun makanannya. Kita mensyukuri seperti lagu tadi, selalu bersyukur. Maka benar selalu bersyukur. Dan apakah Anda setiap pagi bangun pagi juga bersyukur? Bersyukur? Bangun pagi apa yang Anda lakukan? Buka HP. Pengakuannya bagus ini. Oh enggak. Oh, mana cowok apa ini mana? Jangan HP ini dijadikan ilah. La ilaha illallah. Jangan HP ini dijadikan ilah. HP tidak bisa menghidupkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan kita. Dan kapan kita akan mati? Maka berjalan kita boleh lahir. Saya lahir 29 November 1956. Kapan mati itu? Kurang ngerti. Tidak usah kita pikirkan. Yang penting saya berjalan dengan apa yang saya miliki. Iman. Apalagi yang harus ada? Iman. Harapan, kasih, itu harus ada, harus kita bawa. Kalau enggak, ngomong kosong. Kalau tanpa iman, ngapain kamu? Dasarnya apa kamu berjalan ini? Imanku. Iman menentukan sikap hidupku. Apa yang ku hadapi, itu iman. Maka bangun pagi. Ya, cukup benar. Syukur Tuhan, aku masih hidup. Aku bisa datang ke PD nanti sore, syukur apa putra dan diberi amin. Ya, walaupun hanya membuat tanda salib, tapi ini sudah ungkapan syukur Tuhan. Mau berdoa ya boleh kata, boleh. Tapi kalau yang seperti bapak-bapak tadi pasti bangun langsung, masih diberi hidup. Lalu dia mengungkapkan, ku bersyukur sebab ku memujimu karena kau sangat baik, mulialah namamu. Ku ikat, ku lakukan selalu. Tenane ya. Jangan dong aja seperti itu. Pas habis pergituan oke, setelah itu komitmen dan konsisten. Tetap. Walaupun nampaknya iya. Disinilah kalau memiliki keyakinan, maka baik kalau habis kegiatan, kalau Yesus pergi ke atas bukit, kalau kita menang. Ya, aku tadi gimana ya? Kita undangkan dan kita menjadi pribadi yang menang. Tapi kalau ini masih gini-gini, wah, baperan kita kadang-kadang seperti ini. Ini membuat kita, benar. Seperti edisi di tengah, hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan, sakit. Lalu Yesus suka cita seperti anggota PD kakak Mikael ini selalu bersuka cita dan disemangati oleh mereka semua. Dari kita untuk kita disemangati. Ayo maju. Ya. Oleh sebab itu maka satu hal, dalam perjalanan ini kita mengalami
kesulitan. Dan kita butuh orang lain nggak? Sangat sampai mati butuh nggak? Tuh. Nah, dipanggil Tuhan misalnya. Rasa sembayangnya merasa. Padahal dalam TPS selalu mendoakan bagi orang yang telah meninggal, baik juga yang Katolik maupun yang non Katolik, dan bagi saudara-saudara kami yang non Katolik didoakan. Jadi jangan pernah, Romo, aku sebatang kara, lu sembahyang di sopo. Umat Katolik seluruh dunia mendoakan kalau Romonya memakai doa syukur agung yang kedua. Jangan khawatir tidak disembayangi. Ya, seperti ini. Maka ketika kita dalam perjalanan itu, sebetulnya Tuhan telah memberikan dalam diri kita ini dua pasangan yang sejoli. Siapakah dia? Hah? Dalam diri kita Tuhan telah memberikan pasangan yang sejoli di dalam diri kita. Siapakah dia? Yang satunya gambarnya hati, yang satunya rasio dan hati sudah diberikan kepada kita semua. Pernah ada gempa bumi lokal di dalam hatimu? Pernah? Hatimu tertusuk kayaknya seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Itu di luar, ke Allah. Pegang anjing, pegang kucing, ngopeni tanaman. Ya, di dalam diri kita sendiri sudah ada pasang sejoli yang Tuhan berikan. Kalau hati kita mengalami gempa bumi lokal, siapa yang menemani seawal mungkin? Jangan di luar diri. Kita memunculkan semua di luar diri kita, tapi di dalam diri kita memiliki itu. Ya, kita miliki. Ketika gempa bumi lokal, hati kita tersentuh sakit, pikiran mengatakan, ya, dirasionalisasi. Ya sudah, tidak usah. Yang penting kita saya pikirkan, itu kan besok kan. Kita rasionalisasi. Sebaliknya kalau pikiran kita sedang mengalami gempa bumi lokal, ide-ide kita tidak diterima. Pikiran kita gempa bumi lokal. Ya, gue saja saya. Atau tadi ambil kucing, atau ada yang ambil tikus, ya, boleh. Atau pohon-pohonan apa kayak ya. Di situ kompensasi kita. Sehingga sebetulnya dalam diri kita tanpa kita keluar, Tuhan telah memberikan pasangan yang sejoli, yaitu pikiran kita dan hati kita. Maka kata kasih sini di lambangan gimana? Kasih itu? Kalau mana? Segitu. Bisa lebih besar lagi? Bisa lebih besar lagi? Bisa lebih besar lagi? Dan saya sulit-sulit. Inilah tanda kasih yang paling besar. Salib ini, ya. Disinilah tanda kasih yang paling besar. Tidak ada lain-lainnya. Hati kita masih bisa, hati kita remuk dan betul. Tapi salib ini adalah kasih yang luar biasa. Luar biasa. Melebihi kasih dari hati yang ada di dalam hati kita masing-masing. Salib inilah bagi kita semua. Maka tanda salib ini luar biasa. Biasa kalau di gereja lihat Bapak kami berdoa. Bapak kami yang ada di surga, kadang-kadang meninggal di sini, ya. Dan kalau di situ, maka ekaristi sungguh jadi ekaristi yang bisa menyembuhkan Anda semua. Yakin, ya, percayalah. Nah, oleh sebab itu maka sungguh ini menjadi suatu kesempatan bagi kita dalam kita berjalan, sehingga akhirnya kita sampai pada kehidupan di sana itu. Kapan? Tidak usah dipikirkan. Romo, tidak usah dipikirkan. Tidak usah. Romo juga. Misalnya dari misi PD di sini, nanti malam tidur, besok pagi tidak bangun, syukur kepada Allah. Saya sudah lebih dahulu, sudah sampai garis finish dada, saya sudah sampai lebih dahulu. Yang penting bukan saya yang mengendali, tapi itu Tuhan. Kalahkan mitos yang ada apapun. Kamu lalu matinya akan lihat, omong kosong, hanya Bapa yang surga yang tahu. Semua tidak pernah tahu. Gereja yang mengatakan akan ada 3 hari ke-8, omong kosong, tidak ada yang penting adalah Allah yang tahu dan kita tidak semua memikirkan itu. Yang penting apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. But do your best whatever you do.
lakukanlah apa yang kamu lakukan, hadapi dengan baik. Disitulah Anda memuliakan Allah. Boleh dengan memuji, tapi dengan Anda melakukan pekerjaan Anda dengan sebaik-baiknya, disitulah Anda telah memuliakan Allah. Ibu, apa yang kamu lakukan harian? Kerja apa? Apa aja? Baik, sebagai seorang ibu mungkin saya kembali ke zaman dulu, belum ada mesin cuci, harus mencuci. Ya, pernah? Ya, pernah. Memang wanita ini kelas 2 di belakang. No, bisa di depan, di belakang. Tidak ada. Bagi kita semua, pria dan wanita adalah equal. Tidak ada pria lebih tinggi daripada wanita. Tidak ada di hadapan Yesus adalah equal. Maka diambil dari turang rusuk. Jangan menyalahkan. Aku ini suamimu lebih tinggi. Ingatlah kalau kamu orang Katolik, pria dan wanita adalah sama equal. Tinggal bagaimana kita mau berkomitmen. Maka orang yang mencuci katanya harus ada sukacita. Ya. Baik. Ave Maria. Mi pedan kok ya? Yo pedan apa-apa ya. Tapi saya bersukacita, saya tidak bersungut-sungut. Saya ingin melakukan pekerjaan walaupun mencuci dengan tangan, melakukan yang sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya. Disitulah kita memuliakan Allah. Tidak harus hebat-hebat. Itu kalau bisa menurut talenta yang ada dalam diri kita, God given yang ada. Di sini kita ini. Seorang ibu tua mana di sini? Yang paling tua. Romo, aku sudah tua, tidak bisa apa-apa. Soal kondo masih bisa. Ya, masih bisa doa saya. Doakan Romo Ju, semoga tetap setia jadi imam. Semoga Romo Ju mau makan enak. Ya, karena kalau kita mengalami 6K, kecemasan, kecapean, kepanasan, kedinginan, kelaparan dan sebagainya, 6K, kita akan sakit. Tapi kalau kita menghilangkan kecemasan kita karena kepercayaan, kita menjadi obat. Bagaimana caranya? Kita memotivasi diri dan ya tetap sukacita apapun rasa. Aku bojomu kon umbai ya. Ini kita berarti mengerjakan tugas yang ada dengan bersungut-sungut. Lakukanlah besok pagi mulai dengan bersuka-cita. Loh, kok semeringah sekarang? Ya, kemarin kamu coba bilang kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Kalau penuh dengan sukacita apapun yang dilakukan. Karena Yesus pernah mengatakan, barang siapa yang melakukan bagi saudaramu yang paling hina, engkau telah melakukan untuk. Jadi, kalau kita melayani yang paling tinggi, dan kita melayani Tuhan, maka mesti duduk. Wah, pakaian suamiku enggak, ini pakaian Tuhan, ya toh. Sini dipakai oleh suamiku. Lain motivasi kita, karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Lihat saja, kalau kita melakukan untuk Tuhan, wah, kalau untuk semua, itu Romo Ju. Saya baik Bapak ini, ya jelas seperti ini. Maka kita bersyukur, kita boleh seperti itu. Maka akhirnya. Dulu Allah berbicara melalui para raja dan sebagainya. Raja itu adalah Tuhan Allah pada waktu itu. Tapi akhirnya ada pemimpin-pemimpin karismatik dan di persidangan ada pemimpin-pemimpin karismatik yang luar biasa, yang bisa memberikan sesuatu untuk menyemangati agar kita hidup di dalam Dia sampai mujizat menjadi nyata. Ya, jangan pernah menyerah. Apa lagunya Edward Chen? Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Dia berjanji. Stop. Jangan pernah. Tuhan tidak berjanji. Umat Katolik semuanya, langit akan menjadikan biru semua sehingga kamu suka cita. Tidak ada mendung lagi langit yang hitam. No. Mau biru, mau hitam, mau merah, apapun juga satu. Tuhan berjanji bahwa akan menyertai.
Tidak perlu yang ada di luar kita. Juga tadi ada jalan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu, namun Ia berjanji memberi kekuatan. Tuhan bukan harus jalan seperti itu. Saya di Kalimantan, waktu saya kecil, anak polisi, ada polisi yang ini ya, seperti ini. Teman-teman di komplek hujan-hujan, wah senang jajan. Di sini ada apa? Daun, ya. Masa saya di jendela mau keluar, cuk, masuk. Dari jendela saja. Kapan aku bisa hujan-hujan? Akhirnya setelah jadi imam diutus ke Kalimantan. Nah, turun pakai belit, saya buat banyak ban tahu itu, wah naik turun. Hujan, pastor, hujan, gak apa-apa. Ada mantel, kasihan yang jual mantel itu, gak apa-apa, tenang. Di situ saya bisa membalas dendam saya bila hujan sekuat-kuatnya itu. Setelah pulang, ada drum dari air hujan, saya bersihkan motor itu, besok dipakai lagi. Yes. Ya. Tapi umat mengatakan, kamu jangan. Justru disitulah saya menemukan kebahagiaanku. Aku malah sehat. Kita kadang-kadang salah paham, salah mengerti apa yang kita lihat dalam diri seseorang. Kamu tuh kok gitu, wis aku senang ini, wis happy, ya wis kita memahami. Maka disitulah akhirnya kita dalam perjalanan ini kita punya satu tip yang sungguh jadi lagu yang terakhir setelah Tuhan tak pernah janji langit dan biru, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Akhirnya Tuhan Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.